Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, cerdas, smile, luar biasa. Oke, sebelum Bapak mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama sebelum belajar. Berdoa dimulai yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Bapak ingin tahu ini eh, ada nggak yang hari ini tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah. Tapi Bapak mau absen dulu ya. Doni Wahyono, Ermaisah, Ferdiansyah, Diki, Putra. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin kita semua hari ini dapat berkumpul di pagi yang cerah, di pagi yang berkah dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul. Nah, itu berarti tadi malam membuka buku ya. Hari ini kita akan belajar tentang puasa. Ada yang tahu puasa itu apa? Ya, begitu. Emang ada yang sudah pernah puasa di sini? Puasa setengah hari? Wah, ya tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke, apa sih puasa? Puasa dalam bahasa Arab artinya yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa, Pak? Menahan diri dari makan, minum, dan sesuatu yang membatalkannya. Mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya fajar atau kita menahan lapar, menahan minum, menahan dahaga dari saat kita sahur sampai kita berbuka puasa sampai sebelum subuh sampai habis maghrib. Nah, dalam berpuasa tentunya mempunyai syarat sah puasa. Apa saja? Ada yang tahu nggak syarat sah puasa? Islam. Oh iya betul Islam. Terus apa lagi? Suci. Ya bisa. Ada yang lagi. Nah jadi begini anak-anak. Syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Jadi, sebagai umat Muslim, kita harus berpuasa. Karena apa? Karena puasa merupakan bagian dari rukun Islam yang kedua. Apa yang kedua? Bisa disebutkan rukun Islam ada berapa? Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, naik haji bila mampu. Nah, jadi kita puasa, kita juga menunaikan rukun Islam yang kedua. Oke. Terus syarat sah puasa yang kedua yaitu mumayyiz. Artinya sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Ini mumayyiz juga bisa dikatakan dengan balik. Nah, dari anak-anak ini sudah balik apa belum? Ya sudah ya, karena sudah berumur 9 tahun. Syarat sah yang ketiga yaitu ada suci dari haid dan nifas bagi perempuan ya. Jadi kalau laki-laki ini tidak mengalami ya, hanya hanya kalangan perempuan saja. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi berpuasa itu mempunyai waktu sendiri ya, anak-anak.
tidak boleh melakukannya itu seperti hari tasyrik, hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha. Dalam berpuasa juga mempunyai syarat wajib. Yang pertama yaitu berakal. Apa sih berakal? Ya berakal itu seperti kita ini. Kita ini kan berakal, kita mampu berpikir, mampu membedakan yang salah, yang benar, begitu. Itu yang dinamakan dengan berakal. Pak, kalau orang gila itu boleh nggak puasa? Boleh-boleh saja, tetapi tidak sah puasanya. Yang kedua, balik. Balik itu yang sudah membed yang sudah bisa membedakan antara baik dan benar. Dan kisaran patokan umur itu sekitar 9 tahun. Yang syarat sah yang ketiga yaitu kuat untuk berpuasa. Maksudnya orang yang tua, lemah atau sakit parah tidak wajib berpuasa. Karena apa? Karena kalau nanti sakit kan harus minum obat. Nah, jadi orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Tapi kalau panasnya cuma semplenget itu puasa nggak, Pak? Ya puasa dong, kan masih kuat puasanya. Yang keempat, selanjutnya yaitu dalam berpuasa juga mempunyai rukun. Rukunnya apa saja? Yang pertama itu niat. Bagaimana? Ada yang tahu niatnya? Nah, niatnya begini ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu sauma godin an ada fardhi syahri Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, ayo kita bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ditirukan ya Bapak ya. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Pak, tapi di rumah ayah saya itu niatnya pakai bahasa Jawa. Boleh apa tidak, Pak? Boleh, yang penting itu niat. Tapi afdolnya itu tadi ya niatnya yang bahasa Arab tadi. Nah, nanti Bapak tulis di Nah, itu kan ada eh, di lembar buku kan ada itu yang benar ya. Yang kedua, rukun puasa yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, jadi orang yang berpuasa itu harus menahan dirinya dari kelaparan, dari dahaga, dari nafsu, semuanya harus ditahan. Yang nggak boleh ditahan apa, Pak? Yang nggak boleh ditahan itu berbuat baik. Karena apa? Karena berbuat baik itu harus kita lakukan setiap hari. Dalam berpuasa juga ada sunahnya loh. Apa aja sih? Yang pertama yaitu mengakhirkan makan sahur. Jadi ketika sahur mepet imsak itu kita mendapatkan sunah puasa. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Maksudnya menyegerakan itu bukan berarti habis habis sahur paginya sarapan atau habis sahur nanti so, siangnya makan. Itu bukan ya maksudnya. Menyegerakan itu ketika sudah mendengar tok 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 azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, itu langsung berbuka. Kita akan mendapatkan sunnah berpuasa. Yang ketiga, membaca doa sebelum berbuka puasa. Adapun doanya begini ya, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, gitu ya doanya. Yang keempat, berbuka dengan sesuatu yang manis. Nah, berbukanya kalau di zaman Nabi itu menggunakan kurma. Kalau di sini kita menggunakan apa? Ya, kita kan bisa beli kurma. Kalau enggak, minum susu atau marjan. Nah, itu. Yang kelima, memberi makan pada orang yang berbuka puasa. Jadi, kita akan mendapat pahala yang lebih ketika memberikan makanan pada orang yang berpuasa juga. Contoh, kita mempunyai tetangga. Nah, dan kita mempunyai makanan yang lebih. Nah, kita berikan ke tetangga kita, maka kita akan mendapat pahala. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, berbuat baik itu tidak ada batasannya. Terus memperbanyak sedekah. Nah, memperbanyak sedekah itu tidak hanya di bulan puasa saja, akan tetapi ketika dilakukan saat bulan puasa, kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Yang terakhir, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Biasanya kan banyak itu di masjid atau di musola-musola yang setiap malam atau setiap pagi itu kan tadarus. Karena apa? Karena membaca atau memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus itu akan memberikan pahala yang berlimpah bagi yang membaca ataupun yang mendengarnya. Kalau yang mendengarkannya itu mendapat pahala, apalagi yang membaca. Jadi, ayo kita membaca Al-Quran bersama-sama. Pak, tapi kalau belum bisa membaca Al-Quran gimana? Ya membaca Iqra. Kalau ada yang membaca Al-Quran di masjid, kita jangan rame, kita mendengarkannya agar kita mendapat pahala. Nah, kita tadi kan berbicara puasa kan tadi eh, menahan lapar, menawan hawa nafsu dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Apa sih Pak eh, yang dapat hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Nah, Bapak akan memaparkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Maksudnya, seorang yang makan atau minum dengan sengaja di siang hari, maka puasanya batal. Nah, itu kan jelas. Karena seperti definisi tadi, puasa kan menahan nafsu, menahan makan, menahan lapar. Kalau kita memakan atau kita minum es, makan nasi padang dengan sengaja, ya otomatis kita langsung batal, maka puasanya tidak sah atau batal. Terus yang kedua, muntah yang disengaja. Maksudnya, seorang yang muntah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Namun, apabila muntah terjadi secara tiba-tiba dan tidak disengaja, maka orang tersebut bisa melanjutkan puasanya hingga matahari terbenam. Maksud itu agar kita apa ya? Kalau kita punya pemikiran, aku mau puasaku batal. Terus kamu berbuat agar kamu itu bisa muntah. Nah, itu kan perbuatan yang disengaja. Maka itu puasanya batal. Yang ketiga, keluar darah haid atau nifas. Darah setelah melahirkan pada perempuan. Maksudnya begini ya, anak-anak. Seorang perempuan yang mengalami haid atau nifas sesuai persalinan, maka dinyatakan batal puasanya. Orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengganti puasa di hari lain. Ini spesial ya bagi perempuan karena laki-laki itu tidak merasakan. Yang keempat, gila atau hilang akal. Seorang dalam kondisi gila atau saat menjalani puasa, maka puasanya dianggap batal sebab ia dalam kondisi hilang akal atau tidak sadar.
Karena apa? Karena syarat sah, syarat wajib tadi, syarat sah tadi kan syarat wajibnya harus mempunyai akal. Kalau tidak berakal, maka puasanya batal. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Apabila keluar mani lantaran mimpi basah di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi keluar mani ini yang disengaja itu membatalkan puasa dan diwajibkan untuk mengganti puasanya. Yang selanjutnya yaitu keluar dari agama Islam atau murtad. Nah, ini tidak boleh, sangat dilarang oleh agama. Murtad yaitu keluar dari agama dan eh, itu kan seperti syarat sahnya tadi, yaitu beragama Islam. Kalau tidak Islam kan tidak wajib berpuasa. Nah, ini berbeda, agak berbeda. Sudah Islam, sudah berpuasa, tapi di tengah-tengah puasa membatalkan Islamnya. Otomatis puasanya ikut batal. Yang terakhir yaitu berniat untuk membatalkan puasa. Seorang yang berniat untuk membatalkan puasa saat sedang menjalankan puasa, maka puasanya langsung batal. Karena apa? Sesuatu yang diniati itu akan membatalkan niat yang pertama. Nah, makanya syarat wajib tadi ada niat. Kalau sudah niat berpuasa, kemudian niat membatalkan puasa di tengah-tengah puasa waktu siang hari karena kepanasan mungkin, nah, maka otomatis langsung batal. Nah, selanjutnya ada ada beberapa yang tidak boleh berpuasa. Ada beberapa golongan orang yang tidak boleh berpuasa, yaitu yang pertama orang yang sakit. Maksudnya orang yang sakit ini sakit parah ya, karena kalau tidak minum obat nanti dikhawatirkan penyakitnya akan tambah parah. Kedua, dalam perjalanan dengan jarak perjalanan 81 kilometer. Ini ketika perjalanan jauh dan bisa mengakibatkan kefatalan atau nanti mabuk atau gimana, maka puasanya itu tidak apa-apa, tidak berpuasa, tapi di lain waktu menggantinya. Yang ketiga yaitu orang yang tua renta, kakek, nenek, itu yang sudah tua renta, yang sudah tidak kuat berpuasa, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Yang keempat, perempuan hamil atau menyusui. Perempuan hamil atau yang menyusui itu tidak apa-apa, tidak berpuasa karena ditakutkan atau dikhawatirkan nanti bayi yang dikandungannya itu bermasalah. Nah, itu penjelasan dari ibadah puasa. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, mari kita diskusi bersama-sama. Ada. Oh, nah, bagi orang yang sedang sakit, jadi tadi Ferdiansah bertanya begini, orang yang sedang sakit itu mengganti puasanya atau tidak, Pak? Nah, jawabannya berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Jadi, orang yang sakit di bulan Ramadan dan tidak bisa berpuasa, maka wajib menggantinya di hari lainnya. Begitu ya, kurang lebihnya. Oke, eh, sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat manfaat berkah di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat anak-anak dalam belajar. Sampai jumpa besok di materi selanjutnya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiron, sebelum Bapak tutup, sebelum Bapak tutup, tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.